Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Elvira Afik. Saya dari kelas 10 MIPA 2, asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Sanana. Di sini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur. Yuk langsung saja kita ke materi pembelajarannya. Nah, berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu 3.4 menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.4.1 menjelaskan pengertian sistem periodik unsur, 3.4.2 menganalisis perkembangan sistem periodik unsur, 3.4.3 menjelaskan pengertian periode dalam sistem periodik unsur, dan 3.4.4 menjelaskan pengertian golongan dalam sistem periodik unsur. Apa sih yang dimaksud dengan sistem periodik unsur? Sistem periodik unsur adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Sifat periodik unsur itu biasanya dikenal dengan sebutan tabel periodik unsur, berkembang mulai dari cara pengelompokan yang sederhana sampai yang lengkap. Pada tabel periodik unsur, lambang unsur dilengkapi dengan nomor atom dan massa atom. Dari data tersebut, kita nantinya dapat menentukan struktur atom suatu unsur seperti jumlah proton, neutron, elektron, dan konfigurasi elektronnya. Dalam tabel periodik unsur, kita juga dapat mempelajari sifat unsur seperti logam, non-logam, metaloid, dan juga sifat periodik yang nanti kita akan pelajari, yang meliputi jari-jari energi, ionisasi afinitas elektron, dan keelektron negatifan. Next, kita akan mempelajari tentang perkembangan sistem periodik unsur terlebih dahulu ya. Jadi perkembangan sistem periodik unsur itu dimulai dari logam dan non-logam, kemudian tabel periodik Lavoisier, Drake-Dobereiner, Octave Newlands, kemudian dilanjutkan dengan hukum Mendeleev dan Meyer, dan sistem periodik modern. Langsung saja mulai dari sistem periodik unsur yang pertama, yaitu dari logam dan non-logam. Jadi, para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu lugam atau logam dan laisa lugam atau non-logam. Pengelompokan unsur logam dan non-logam merupakan metode paling sederhana. Pengelompokan ini dapat dilakukan dengan mudah melalui pengamatan terhadap ciri-ciri fisikanya. Jadi, pengelompokan ini masih terlalu umum ya, dikarenakan ternyata dalam berbagai unsur logam maupun non-logam itu masih terdapat berbagai variasi dari sifat unsur-unsur. Jadi, untuk pengelompokan logam ini adalah pengelompokan yang paling sederhana. Nah, sistem periodik unsur yang kedua yaitu tabel periodik Lavoisier. Dasar pengelompokan unsur adalah sifat kimia. Antoine Lavoisier hidup pada abad ke-17. Selain mempelajari ilmu kimia, bapak kimia modern ini mempelajari ilmu lain seperti botani, astronomi, dan juga matematika. Lavoisier telah menghasilkan banyak teori kimia, di antaranya teori mengenai pengelompokan unsur-unsur kimia. Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan atau kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Nah, selanjutnya triad Dobereiner. Pengelompokan unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia sama berdasarkan kenaikan massa atomnya. Dalam triad, kelompok yang terdiri atas 3 unsur. Jadi, ia mengelompokkan unsur-unsur kimia ke dalam suatu kelompok yang terdiri dari 3 unsur yang sifat kimianya sama. Pola ini dikemukakan oleh Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1829. Unsur di tengah mempunyai massa atom
rata-rata dari massa kedua unsur yang lainnya. Kelemahannya yaitu banyak unsur yang mempunyai sifat mirip tetapi jumlahnya lebih dari 3. Nah, selanjutnya yaitu oktav Newlands. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Jadi, pola ini dikemukakan oleh ahli kimia Inggris yang bernama John Newland pada tahun 1984. Pola ini dikemukakan oleh ahli kimia Inggris John Newlands pada tahun 1684. Hukum oktav menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Kelemahannya yaitu tidak berlaku untuk unsur-unsur yang nomor atomnya besar. Nah, selanjutnya sistem periodik unsur yang kelima yaitu hukum Mendeleev dan Mayer. Ketika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan-kenaikan massa atomnya, sifat-sifatnya akan terulang secara periodik. Jadi, pada tahun 1869, ilmuwan kimia Rusia Dmitri Mendeleev dan ilmuwan kimia dari Jerman Lothar Mayer menyusun tabel unsur-unsur secara terpisah di setiap negaranya. Sistem periodik Mendeleev didasarkan pada hubungan massa atom dengan sifat-sifat kimia, sedangkan sistem periodik Lothar Mayer didasarkan pada hubungan massa atom dengan sifat fisika. Walaupun dasar sistem periodiknya berbeda, tetapi hasilnya hampir sama. Unsur-unsur disusun 12 baris mendatar atau disebut juga periode, berdasarkan kenaikan massa atom dan 8 kolom tegak atau disebut juga golongan berdasarkan kemiripan sifat. Mendeleev juga menyediakan kotak kosong dalam sistem periodiknya untuk unsur-unsur yang hingga saat itu belum ditemukan. Kelemahannya yaitu adanya penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Contoh 127I dan 128Te. Karena sifatnya, Mendeleev terpaksa menempatkan Te lebih dulu daripada I. Padahal, dalam sistem periodik modern yang berdasarkan kenaikan nomor atom, Te52 lebih dulu dari nomor atom I53. Nah, sistem periodik selanjutnya yaitu sistem periodik modern. Pada tahun 1913, Henry Moseley menemukan bahwa urutan kenaikan nomor atom sama dengan urutan kenaikan massa atom. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara nomor atom dengan sifat-sifat unsur. Maka, tabel periodik Mendeleev perlu penyempurnaan. Pada sistem periodik modern, unsur disusun dalam golongan dan periode. Jumlah periode dalam sistem periodik ini ada 7 yang ditandai dengan angka. Jumlah golongan ada 8 yang ditandai dengan angka Romawi. Golongan dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu golongan utama atau disebut juga golongan A dan golongan transisi atau disebut golongan B. Letak unsur dalam sistem periodik sesuai dengan konfigurasi elektronnya. Unsur-unsur seperiode mempunyai bilangan kuantum utama yang sama, sedangkan unsur-unsur segolongan mempunyai jumlah elektron valensi yang sama. Berikut kita akan membahas tentang periode dan golongan. Yang pertama yaitu lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik disebut periode. Yang kedua, sistem periodik unsur modern terdiri atas 7 periode. Dan yang ketiga, periode menyatakan jumlah kulit atom unsur. Nah, selanjutnya yaitu golongan. Yang pertama, kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik disebut golongan. Kedua, sistem periodik modern terdiri atas 18 kolom vertikal. Ada 2 cara penamaan golongan, yaitu A. Sistem 8 golongan dan B. Sistem 18 golongan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem 8 golongan. Sistem periodik dibagi menjadi 8 golongan yang masing-masing terdiri atas golongan utama, golongan 1A sampai 8A, dan golongan tambahan, golongan 1B sampai 8B.
Yang selanjutnya, sistem 18 golongan. Sistem periodik dibagi ke dalam 18 golongan, yaitu golongan 1 sampai dengan 18. Berikut ini adalah tabel untuk golongan A. Golongan 1A hingga 8A dan memiliki nama khusus. Jadi, kalau 1A nama khususnya golongan alkali, 2A alkali tanah, 3A aluminium, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A oksigen, 7A halogen, dan 8A yaitu gas mulia. Sedangkan untuk golongan B itu terdiri dari dua, yaitu golongan transisi dan golongan transisi dalam. Di mana golongan transisi itu dimulai dari golongan 3B hingga 2B. Sedangkan untuk golongan transisi dalam itu terletak pada blok F, derek lantanida yaitu periode 6 dan derek aktinida yaitu periode 7. Halo teman-teman, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Kalau keluar rumah, untuk yang penting saja ya, dan ingat selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona loh, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Teman-teman, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Dan jangan lupa kebersihan tangan dan isolasi mandiri ya. Terima kasih.